Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Alexander Sialagan dengan NIM H1B1200045, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah berdirinya Provinsi Jambi, yang dimana tugas ini adalah tugas mata kuliah Politik Desentralisasi yang dimana diampu oleh Pak Alpaberi SIP MIP. Baiklah, langsung ke pembahasan sejarah Provinsi Jambi. Provinsi Jambi merupakan sebuah daerah yang ada di Pulau Sumatera, di mana sebelum datangnya pengaruh asing, yaitu kekuasaan Belanda dan Jepang, terdapat kerajaan yang berdiri sendiri. Setelah Indonesia merdeka, daerah Jambi berbentuk daerah keresidenan yang terdiri atas Kabupaten Merangin, Kabupaten Batanghari, dan Kota Praja Jambi. Hal ini berdasarkan keputusan Sidang KNI Sumatera yang berlangsung pada tanggal 18 April 1946 di Gedung Nasional Bukit Tinggi. Sumatera dibagi atas 3 sub, yaitu Subprovinsi Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Subprovinsi Sumatera Selatan. Daerah keresidenan Jambi dimasukkan ke dalam sub Sumatera Tengah. Kemudian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 menetapkan bahwa Sumatera dibagi atas 3 provinsi, yakni Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Tengah, dan Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi Jambi berbentuk hampir bundar telur dan terletak memanjang dari pantai timur arah ke barat di pertengahan Pulau Sumatera. Jambi merupakan sebuah kawasan di Pulau Sumatera yang terletak antara 045 sampai 045 lintang selatan atau LS dan 110 sampai 104 bujur timur atau BT, dengan luas seluruhnya adalah 53.436 km. Hampir 61% dari luas tersebut merupakan hutan yang di dalamnya terkandung kekayaan flora dan fauna. Daerah Jambi terhampar hutan lebat yang permukaan tanahnya mengalir sungai besar dan kecil. Bila dilihat dari segi administrasi ketatanegaraan, Jambi menempati daerah yang berbatasan dengan, yang pertama, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan, yang kedua sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat, yang ketiga sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Riau, yang keempat sebelah timur berbatasan dengan Selat Berhala. Dilihat dari sudut topografinya, Jambi relatif datar dengan ketinggian 0 sampai 60 meter di atas permukaan laut. Daerah Jambi terdiri dari daratan rendah yang terbentuk dari tanah pasang surut, rawa-rawa, dan hutan bakau sampai daratan tinggi. Bagian bergelombang terdapat di utara dan selatan kota, sedangkan daerah rawa terdapat di sekitar aliran Sungai Batanghari yang merupakan sungai terpanjang di Provinsi Jambi. Yang terpanjang di Pulau Sumatera, tidak di Provinsi Jambi lagi. Dengan panjang keseluruhan lebih kurang dari 1.700 km dari Danau Atas sampai Danau Bawah Sumatera Barat menuju Selat Berhala. Jambi beriklim tropis lembab dengan beberapa variasi kecil yang tergantung pada kelembapan nipsi, dengan temperatur maksimum dengan suhu rata-rata 31,69 derajat Celcius. Rata-rata curah hujan 2.000 sampai 3.000 mm per tahun dengan rata-rata bulanan 13,84 hari hujan. Daerah Jambi merupakan suatu daerah yang terbentuk keresidenan dalam wilayah Sumatera Tengah yang terdiri atas beberapa kabupaten dan kota, yakni Kabupaten Merangin dan Kabupaten Batanghari dan Kota Madya Jambi. Struktur pemerintahan daerah Jambi masa kesultanan yaitu sesuai dengan pepatah adat Jambi, yakni berbunyi sebagai berikut: alam berajau, rantau berjenang,
nagari berbatin, lunak berpenghulu, kampung bertua dan rumah bertengganai. Struktural pemerintahan kesultanan berdasarkan pepatah di atas adat di atas, yakni kerajaan dipimpin oleh raja, rantau dipimpin oleh Jepang Nagari, dipimpin oleh batin, luhak dipimpin oleh penghulu, dan kampung dipimpin oleh tuo-tuo. Pada masa kolonial Belanda yang mengambil alih pemerintahan kesultanan yang mengakibatkan daerah Jambi berbentuk yang semula daerah kesultanan menjadi kerasidenan. Ketika pengaruh kolonial Belanda masuk, maka bentuk pemerintahan di Jambi berbentuk kerasidenan yang dipimpin oleh seorang residen. Kemudian di bawah residen terdapat kontelir yang memimpin wilayah kabupaten atau afdeling. Setelah kontelir terdapat damang yang mengepalai distrik atau kewedanan. Dan untuk wilayah kecamatan atau under distrik dikepalai oleh seorang asisten demang. Sedangkan wilayah setempat atau desa dipimpin oleh kepala adat atau pasirah yang kemudian mengalami perubahan menjadi marga atau batin. Setelah keluarnya ordonansi desa dan insidensi Gimiti, adapun nama-nama residen di Provinsi Jambi yaitu sebagai berikut. 1. O.L. Helvig tahun 1906 sampai 1908. Kedua, Englenberg 1908 sampai 1910. Yang ketiga, Heiting 1910 sampai 1913. Yang keempat, Al Kamerling 1913 sampai 1915. Yang kelima, Kuas 1915 sampai 1918. Setelah wilayah Jambi dikuasai oleh Jepang, maka pada tanggal 10 Maret 1942, Bala Tentara Jepang menyusun pemerintahan yang pada dasarnya tidak mengalami perubahan. Dari masa Belanda hanya nama dan istilah diganti dengan nama istilah Jepang. Perubahan terjadi pada nama keresidenan menjadi Shu, sedangkan residennya disebut Shu Chokan. Afdeling disebut Bushu yang dikepalai oleh Bushu Cho. Under Afdeling diganti menjadi Gun, sedangkan Demang sendiri diganti dengan Gunco yang membawahi Fuku Gunco. Pada awal kemerdekaan, negara Indonesia dibagi dalam 8 provinsi, salah satunya Sumatera, yang kemudian pada tahun 1946 dibagi atas Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Daerah Jambi tergabung di wilayah Provinsi Sumatera Tengah. Perjalanan sejarah Provinsi Jambi yang meliputi masa kesultanan, masa kolonial yang penuh perlawanan rakyat Jambi sampai terbentuknya Provinsi Jambi tercermin dalam lambang Provinsi Jambi. Pada logo Provinsi Jambi yang diletakkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1969 tertera kalimat Sepucuk Jambi 9 lurah yang mempunyai arti sebagai berikut. 1. Bidang dasar persegi 5 melambangkan jiwa dan semangat Pancasila rakyat Jambi. Yang kedua, 6 lubang masjid dan 1 keris serta fondasi masjid 2 susun batu di atas 5 dan di bawah 7 melambangkan berdirinya daerah Jambi sebagai daerah otonom yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri pada tanggal 6 Januari 1957. Yang ketiga, sebuah masjid melambangkan keyakinan dan ketaatan rakyat Jambi dalam beragama. Yang keempat, keris Siginjai, keris pusaka yang melambangkan kepahlawanan rakyat Jambi menentang penjajahan dan kezaliman, menggambarkan bulan berdirinya Provinsi Jambi pada bulan Januari. 5. Cerana yang pakai kain penutup persegi 9 melambangkan keikhlasan yang bersumber pada keagungan Tuhan menjiwai hati nurani. Yang keenam, gong
melambangkan jiwa demokrasi yang tersimpul dalam pepatah adat bulat bulat air dek membulu, bulat kato dek mufakat. Yang ketujuh, 4 garis, melambangkan sejarah rakyat Jambi dari kerajaan Melayu Jambi hingga menjadi provinsi Jambi. Yang kedelapan, tulisan yang berbunyi sepucuk Jambi 9 lurah. Di dalamnya satu pita yang tergulung 3 dan kedua belah ujungnya bersegi 2, melambangkan kebesaran kesatuan wilayah geografis 9 DAS yang lingkup wilayahnya adat dari Jambi. Dari beberapa sumber sejarah mengenai Jambi, baik itu sebuah penelitian maupun tulisan berupa skripsi maupun tesis, perkembangan kependudukan di Jambi telah lama didiami oleh penduduk asli maupun pendatang. Daerah Jambi merupakan daerah yang ditempati tidak hanya oleh penduduk asli, tetapi juga dari luar daerah Jambi, baik itu pendatang yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, asli maupun yang berasal dari luar Indonesia, yang berstatus sebagai warga negara asing. Perkembangan perekonomian Provinsi Jambi. Perkembangan dan pertumbuhan perekonomian Jambi mempunyai sejarah yang panjang, yang dimulai sejak dikenalnya Jambi sebagai penghasil lada pada tahun 1545 dengan banyaknya pedagang dari Portugis untuk melakukan transaksi perdagangan lada. Di antara tahun 1500 sampai dengan 1630, Jambi menjadi pelabuhan pengekspor lada nomor 2 setelah Aceh di Sumatera, di mana pada tahun 1616 terdapat 3 jung Cina yang mengangkut 11.000 karung lada. Meskipun bukan musim panen, pada masa ini transaksi perdagangan di pelabuhan Jambi tidak hanya dilakukan oleh pedagang Cina, tetapi juga dilakukan oleh pedagang-pedagang dari Eropa seperti Inggris, Belanda. Selain itu juga transaksi perdagangan di Jambi juga terjalin dengan daerah Indonesia lainnya. Kehidupan sosial masyarakat di Jambi. Kehidupan sosial masyarakat kota Jambi jika dilihat dari segi sosial budayanya berpedoman kepada pepatah adat bersandi syarat bersandi kitabullah. Masyarakat Jambi adalah masyarakat yang berbeda. Banyak suku bangsa yang berbeda, namun mereka tetap berpedoman kepada pepatah adat di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, yang membuat mereka menjadi satu kesatuan. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Jambi terkenal dengan kerja bakti atau yang disebut dengan pepatah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Segala pekerjaan dikerjakan bersama atau hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama selalu dimusyawarahkan terlebih dahulu dan dimufakatkan sebagaimana diantarakan dalam pepatah bulat air di pembuluh, bulat kato di mufakat. Kalau bulatlah boleh digolekkan, kalau pipihlah boleh dilayangkan. Dalam kehidupan masyarakat yang berbagai macam suku dan budaya, kehidupan masyarakat diwarnai oleh sikap, perilaku dan pandangan dalam keagamaan. Agama sangat berpengaruh terhadap masyarakat tentang bagaimana kita hidup dan bertetangga dengan rukun dan baik. Secara umum, kehidupan masyarakat di kota Jambi berjalan dengan baik dikarenakan sudut pandang segi budaya yang ada di Jambi, yaitu adat bersandi syarat bersandi kitabullah. Walaupun etnis dan agama yang berbeda, keharmonisan tetap harus terjaga dengan baik.